Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas tentang koordinat Kartesius. Kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Pengalaman belajar menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat 0,0. Yang kedua, menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi titik tengah ruas garis dan menggunakannya pada bangun datar seperti segitiga, jajaran genjang, belah ketupat. Kemudian 2.2 sistem koordinat Kartesius 2.3.1 posisi titik pada bidang koordinat. Ini namanya bidang koordinat. Gambar tersebut dilengkapi dengan dua buah sumbu, yaitu sumbu horizontal mendatar dari sini ke sini, sumbu horizontal mendatar disebut juga dengan sumbu X, dan sumbu vertikal dari atas ke bawah atau dalam kurung tegak disebut dengan sumbu Y yang merupakan sumbu koordinat. Jadi sumbu koordinat itu terdiri dari dua, yaitu sumbu X berada pada arah mendatar, kemudian sumbu Y pada arah vertikal. Kedua sumbu tersebut berpotongan di titik acuan yang merupakan pusat koordinat yang disimbolkan dengan huruf O atau 0 yang di tengah ini pertemuan. Dan selanjutnya kita lihat gambar koordinat di samping ini. Letak titik A ini juga ditentukan berdasarkan jarak yang dimulai dari titik O, yaitu kita lihat 5 satuan ke kanan. Kita lihat gambarnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan ke kanan berarti koordinat X-nya adalah 5. Kemudian dilanjutkan dengan 4 satuan ke atas. Kita lihat dari titik O, 1, 2, 3, 4. Disinilah letak, berarti koordinat titik Y-nya 4. Dengan demikian koordinat titik A adalah 5,4. 5,4 ini ada di 5, sumbu ke atasnya ada di 4. Jadi koordinat titik A adalah 5,4. Kemudian letak titik B dapat ditentukan juga berdasarkan jarak yang dimulai dari titik O, yaitu 6 satuan ke kiri. Kita lihat 6 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sehingga koordinat X-nya adalah min 6. Dilanjutkan dengan 5 satuan ke bawah. 5 satuan ke bawah kita hitung dari titik O, 1, 2, 3, 4, 5 ya, di sini di pertemuannya, berarti koordinat titik Y min 5. Dengan demikian koordinat titik B ini adalah min 6, min 5. Dalam sistem koordinat Kartesius, posisi objek pada bidang dinyatakan dalam pasangan berurutan X, Y, di mana X disebut dengan koordinat X atau yang disebut dengan absis, dan Y disebut dengan koordinat Y atau ordinat.
Nah, sekarang 2.3.2 kuadran pada bidang koordinat. Kedua sumbu pada koordinat kartesius membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang masing-masing disebut kuadran. Ada yang disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kita lihat. Ini disebut dengan kuadran 1 dari X ke kanan sama Y ke atas. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Perhatikan gambar di samping. Titik A 6,4. Titik A ini semuanya positif, berada pada kuadran 1, di mana koordinat X positif dan koordinat Y positif. Jadi kuadran 1 itu posisinya adalah semua positif, baik sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian titik B min 5,3, min 5, jadi kayak tadi min 5 ke kiri, ke atas 3. Jadi min 5,3 berada di kuadran 2, di mana koordinat X-nya negatif, koordinat X-nya negatif, dan koordinat Y-nya positif. Kemudian titik 4 min 4, min 4, min 4, salah, ini min 6, min 4, min 6, min 4. Jadi berada di kuadran 3, di mana koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Jadi titik Q 5,3 berada di kuadran 4. Ini kuadran 4, di mana koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Jadi sekali lagi untuk kuadran 1, kuadran 1 ini adalah posisi X dan Y semuanya positif. Kuadran 2 posisi X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 posisi X-nya negatif dan Y-nya negatif. Kuadran 4 posisi X-nya positif dan Y-nya negatif. Contoh, tentukan koordinat titik A dan B pada gambar berikut. Kita lihat ini koordinat titik A. Jadi titik A, dari titik A, O bergerak 5 satuan ke kiri, kemudian 4 satuan ke atas. Maka diperoleh koordinat titik A min 5,4. Kita lihat min 5,4. Titik B dengan cara seperti di atas diperoleh koordinat titik B 5,-3. Ini 5 ke kanan, 3 ke bawah. Latihan, gambarlah bangunan PQR dengan P titik P min 5,3, Q min 2,6, R 4,4, dan S 1,5. Berbentuk bangun apakah PQRS? Kemudian yang kedua, gambarlah titik K min 6,3, L 4,3, M 2,0, N 5,4, dan P min 5,4 pada bidang koordinat. Kemudian tentukan titik-titik manakah yang berada masing-masing di kuadran 1, 2, 3, dan 4 seperti di atas. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat WA pribadi Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.